Jadi, kamu merasa pintar, tapi duitnya kurang oke. Ada penjelasan buat ini nggak sih? Iya, kemungkinan ada. Ayo deh kita mulai topik yang satu ini. Orang-orang pintar seringkali ngelihat sebelah mata kelemahan mereka sendiri. Pernah nggak kamu ngelihat orang kaya dan mikir, wah ternyata kebanyakan orang kaya itu ngebosenin ya? Kamu mungkin pernah kepikiran gitu. Atau kamu dengerin orang kaya ngomong dan kamu jadi mikir, apa sih yang mereka punya yang aku nggak punya selain duit? Bahkan agak heran dikit nggak sih? Karena kamu tahu banyak banget hal di dunia ini, udah banyak ngeliat semua fenomena dan teori akademis, dan bisa banyak banget wawasan meski duit kamu sedikit. Apa ada alasannya kenapa kamu masih belum kaya? Ada, tapi jujur ini bakal susah buat dicerna. Beberapa dari kalian yang nonton ini, aku yakin kalian punya IQ di atas rata-rata. Tapi cuma beberapa orang yang subscribe channel ini yang punya duit ratusan juta. Jadi kira-kira apa alasannya nih? Kenapa kamu bisa sebrilian itu tapi nggak kaya? Bisa jadi banyak yang nyinyirin kamu juga kayak gitu. Nah, udah cukup ngena belum buat kamu? Persiapkan diri kamu, karena sekarang kita bakal ngorek ini lebih dalam. Orang-orang pintar sering memandang rendah kemampuan lain. Misalnya soal berhubungan sama orang, karena fokusnya cuma ke kecerdasan mereka. Mereka juga kadang-kadang mikir sukses mereka itu udah diatur oleh kecerdasan mereka. Jadi kemampuan lainnya dianggap nggak penting. Misalnya karyawan yang susah banget soal diplomasi di tempat kerja. Sebagai contoh, mungkin ada yang anggap people skill itu cuma masalah sepele. Nggak penting bagi pekerjaannya dibandingkan sama kemampuan lain yang harus dimiliki. Sama halnya, mungkin ada yang mikir kalau jadi orang yang menyenangkan itu cuma penting buat sekretaris. Tapi buat orang eksekutif, itu nggak terlalu penting. Akibatnya mereka nggak ngabisin waktu atau tenaga buat mempertajam kemampuan-kemampuan ini. Sudut pandang kayak gini nggak datang begitu aja. Kebanyakan orang tuh punya naluri buat fokus ke kemampuan mereka dan menghindari mikirin kelemahan mereka. Anak-anak cerdas sering dikasih tahu kalau kecerdasan mereka itu berharga sepanjang masa kecil mereka. Mereka dipuji cerdas waktu masih anak-anak. Dan mereka belajar kalau sukses itu lebih gampang buat mereka dibanding yang lain selama masa sekolah. Makanya gampang dimengerti kalau mereka lebih fokus ke kecerdasan mereka pas udah dewasa. Tapi sayangnya di kebanyakan industri, kecerdasan mentah aja itu masih kurang banget buat jadi orang kaya. Apalagi jadi orang sukses. Dan fokus cuma ke kelebihan aja daripada mengatasi kekurangan itu resep utama dari kegagalan. Solusinya adalah mengatasi keterbatasan kamu dengan memanfaatkan kekuatanmu. Kamu bisa belajar kemampuan yang susah bagimu. Kan kamu orang yang jago belajar. Jadi nggak butuh transformasi besar-besaran, yang kamu butuhin cuma strategi dan keinginan buat memperbaiki diri. Tentuin 3 perilaku diplomasi di tempat kerja yang spesifik yang bakal membantu kamu sukses di bidang itu. Sebagai contoh, orang pintar seringkali kurang jago dalam hal kerjasama, yang kadang disebut sebagai si paling tahu segalanya. Buat orang super cerdas, kerjasama bisa bikin frustasi. Ketika kamu lebih cepat ngerti konsep dan punya harapan tinggi pada diri ketimbang kelompokmu sendiri. Jadi kamu sulit buat bekerja sama dengan orang yang perlu waktu lama buat memproses informasi dan mengerti konsep. Frustasi sama yang namanya kerja kelompok bisa terjadi dari dulu. Misalnya waktu seseorang merasa tertahan di sekolah karena sekelas sama murid yang kurang cerdas. Kamu pasti tahu gimana rasanya kalau kamu sering kerjain sebagian besar tugas kelompok atau kamu sering dimarahin karena sering banget melamun di kelas yang pembahasannya terlalu pelan buat kamu yang udah menguasai materi. Emosi-emosi kayak gitu bisa muncul kapan aja dalam hidup seseorang. Ketika seseorang punya luka emosional pas masih kecil, seringkali mereka punya reaksi internal yang berlebihan ketika luka itu tersentuh pas udah dewasa. Orang pintar juga sering kesulitan dalam mendelegasikan tugas, karena mereka mikir mereka bisa ngelakuin tugas lebih baik dari siapapun, tanpa peduli apakah itu beneran-bener atau kesombongan. Terutama ini berlaku buat yang punya obsesi buat jadi pribadi yang sempurna. Cara cepatnya adalah bersabar sama diri sendiri dan ngerti dari mana sumber reaksi emosional itu. Orang pintar biasanya punya rasa percaya diri yang rendah. Mereka sering mengaitkan sebagian besar harga diri mereka sama kecerdasan mereka, yang bisa bikin keuletan mereka jadi berkurang dan bikin mereka menghindari banyak hal. Bisa jadi sulit buat mereka saat berada di situasi yang perlu nunjukin kelemahan dalam baju zirah mereka. Kalau sebagian besar harga diri mereka diukur berdasarkan kecerdasan.
Bekerja sama dengan orang yang lebih berbakat atau lebih pintar, menerima kritikan yang membangun, atau berani ambil resiko dan gagal, semuanya contoh dari ini. Jika menurutmu situasi apapun yang bikin orang pintar ngerasa bodoh, bahkan dianggapnya sangat berbahaya. Orang yang pintar sering menghindari situasi-situasi kayak gitu, yang bisa ngebuat mereka jadi makin tertinggal. Jawaban sederhananya adalah kamu coba lihat dengan objektif keuntungan dari bekerja sama dengan orang yang lebih pintar dari kamu. Sejatinya kamu menuju ke arah yang membaikkan jika mengelilingi diri kamu dengan orang cerdas. Ingatlah, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bangun hubungan sama orang-orang yang bisa kamu andalkan buat kasih kritikan yang membangun. Bakal makin mudah seiring kamu jadi terbiasa sama komentar kritis dari orang-orang yang percaya sama kemampuan dan potensi kamu secara keseluruhan. Orang pintar nggak begitu sabar. Rasa bosan sering muncul pada orang-orang pintar. Tapi ingat, pintar itu beda dengan rasa ingin tahu. Kalau kamu punya dua-duanya, bisa aja kamu bosan ngelakuin hal yang sama terus-menerus. Ada beberapa jenis sukses yang datang dari kreativitas. Sementara ada yang datang dari menguasai bidang tertentu dan mengulang-ulang pola perilaku. Kalau kamu pintar, punya rasa ingin tahu dan suka belajar, mungkin aja kamu bakal temuin bahwa dirimu setelah ngerti sesuatu, cepet banget kehilangan minat sama hal itu. Mungkin kamu ngerasa hal eksekusi di performa itu bikin bosan, dan kamu lebih suka terus belajar hal baru. Padahal bisa jadi dengan nyari bidang khusus dan ngulang metode yang sama bisa lebih menguntungkan. Walau nggak selalu begitu. Meskipun itu mungkin kelihatan terlalu membosankan atau nggak menantang lagi buat kamu. Cara cepat buat nanganin itu adalah dengan coba lihat dari masa depan. Kapan kebosanan itu sebanding buat kamu terima. Kadang-kadang kebosanan membawa kemenangan telak yang bakal ngebuat kesuksesan kamu secara keseluruhan lebih baik. Alih-alih nyari perubahan drastis, pertimbangkan saja untuk menerima kebosanan sebentar. Merelakan beberapa menit atau jam untuk benar-benar mencapai pencapaian kamu. Misalnya, alokasikan 5 jam seminggu buat kegiatan yang membosankan tapi ada manfaatnya. Pastiin juga kamu punya banyak hobi dan profesi buat menyalurkan kegilaan belajarmu. Kesehatan fisik, kesadaran diri, dan sebagainya. Orang pintar suka overthinking sebelum mengambil resiko. Mindfulness dan refleksi kadang-kadang dianggap sebagai solusi untuk semua masalah orang-orang pintar. Orang pintar biasanya terbiasa mencapai pencapaian mereka melalui kemampuan analitis mereka. Tapi mereka bisa aja mengabaikan situasi-situasi di mana pendekatan yang berbeda bisa lebih membantu. Misalnya ketika cara-cara alternatif bisa lebih produktif. Orang pintar mungkin mendekati setiap masalah dengan mencoba memikirkannya secara berlebihan. Sehingga mereka perlu menghabiskan waktu untuk penelitian yang berlebihan dan selalu merenungkan setiap kesalahan mereka. Alternatifnya adalah mengenali kapan pikiran-pikiran kamu sedang membentuk kebiasaan yang gak sehat. Coba pertimbangkan apakah ada metode lain yang lebih mungkin membuatmu berhasil daripada hanya berpikir. Coba eksperimen dengan mengambil jeda buat keluar dari rutinitas dan izinkan diri kamu belajar dengan cara melakukannya. Bukan dengan membaca teori penelitian yang panjang. Perluas kemampuan kamu dalam mengumpulkan wawasan supaya kamu nggak cuma punya satu alat dan nganggap semua masalah itu sebagai paku. Karena satu-satunya alat yang kamu punya adalah palu. Terakhir, jika kamu merasa sering merenungkan dengan nada negatif dan berlebihan, kacaukan itu dengan aktivitas yang cukup menyita perhatian kamu selama beberapa menit. Seperti main teka-teki. Ini adalah metode yang cukup efektif buat keluar dari kebingungan. Jadi, di antara pola-pola di atas, yang mana yang paling mirip sama kepribadian kamu? Coba pertimbangkan urutannya berdasarkan tingkat pentingnya. Ada nggak teman atau rekan kerja kamu yang juga terjebak dalam pola-pola ini? Kamu harus izinin perasaan malu atau rasa bersalah itu pergi. Karena perasaan itu nggak perlu dan nggak membantu buat mengatasi perilaku-perilaku ini. Kalau kamu ngerasa ada kecenderungan ke arah ini, jangan khawatir. Karena kamu nggak sendirian. Kalau begitu video kayak gini nggak bakal ada. Orang pintar itu perfeksionis dan selalu pengen yang terbaik. Selain itu, kemampuan analitis bisa bikin kamu pintar membohongi diri kamu sendiri dengan penjelasan terperinci mengapa sesuatu terjadi. Orang dengan IQ tinggi nggak selalu pembelajar yang cepat. Karena mereka suka memaksakan dunia nyata ke dalam teori-teori yang mereka pelajari. Sementara orang biasa lebih baik dalam menerima sesuatu sebagaimana adanya. Jadi begini,
Kita lebih suka menilai orang lain sepenuhnya berdasarkan perilaku mereka. Tapi ketika berbicara tentang diri kita sendiri, kita punya dialog internal yang hebat dalam mengecam kesalahan dan keputusan buruk kita sendiri. Kalau kamu seorang akuntan yang mengalami tahun yang buruk, bisa jadi aku langsung bilang ke kamu apa yang salah. Tapi di sisi lain, kalau aku seorang akuntan dengan kinerja yang buruk, aku bisa bikin alasan buat ngejelasin tindakanku dan hasilnya. Akibatnya ada dua hal yang terjadi. Pertama, kita cenderung mikir kita lebih sedikit punya kesalahan dibanding orang lain. Karena kita jarang dengar alasan internal orang lain buat kesalahan mereka sendiri. Tapi kita sangat sadar akan alasan internal kita sendiri. Kalau kamu punya kepintaran, kamu juga punya kemampuan buat pakai itu untuk bikin penjelasan rumit. Dan seringkali salah tentang kenapa sesuatu terjadi. Terutama tentang kenapa kamu yang pinter-pinter bisa bikin kesalahan. Orang pintar juga terlalu melekat sama akar penyebab masalah. Kepintaran juga mendorong kamu buat mikir bahwa masalah yang rumit memerlukan jawaban yang rumit. Karena bagimu solusi sederhana itu kayaknya nggak cukup membantu. Daripada mencoba buat mengarahkan jalan melewati bagian masalah yang sebenarnya nggak bisa dipahami, beberapa tantangan yang paling rumit justru memerlukan solusi yang paling sederhana. Contohnya Robert Weinberg, seorang peneliti kanker di MIT yang menjelaskan kenapa orang-orang yang pintar seperti dirinya gak tertarik sama solusi yang sederhana, meskipun solusinya itu sangat efektif. Dalam film dokumenter tahun 2015 tentang kanker yang berjudul Cancer, The Emperor of All Maladies, mengajak seseorang untuk berhenti merokok, yang dimana penjelasan tentang otak, molekul atau gen, serta sel malah nggak ada hubungannya lagi sama kampanye itu. Akibatnya, orang seperti aku sama sekali nggak tertarik. Meskipun aku tahu kalau berhenti merokok bakal punya dampak yang jauh lebih besar untuk mencegah penyakit kanker, sehingga bisa bantu aku untuk mencapai apapun yang bisa aku capai dalam hidup. Selain itu, bahkan ketika masalah memerlukan solusi yang rumit, kemampuan buat menjelaskannya dengan cara yang sederhana itu kunci buat mendapatkan penghormatan dari orang lain. Ini bikin aku mikir berapa banyak jenius dan akademisi yang telah menemukan sesuatu yang luar biasa, tapi menerbitkannya dalam bentuk makalah yang super rumit dan sulit dimengerti oleh orang lain. Pasti banyak. Jadi intinya adalah kalau kamu super pinter, semestinya kamu ngerti sejauh mana kekurangan pengetahuanmu. Ini seperti pedang bermata dua, dan tentu saja kita lagi fokus sama sisi tumpulnya. Kamu nggak akan pernah bisa belajar atau ngerti segalanya, meskipun sekeras apapun usaha kamu. Semakin banyak yang kamu tahu, maka kamu akan ngerasa semakin nggak tahu apa-apa. Penelitian lain menunjukkan bahwa orang yang kurang pintar cenderung memandang kemampuan mereka secara lebih tinggi, sementara orang yang lebih pintar cenderung meremehkan diri mereka sendiri. Padahal kepribadian dan sikap percaya diri juga berperan penting dalam kesuksesan finansial. Bagi orang yang pintar, pesan positifnya adalah mereka mungkin tidak bisa mengubah tingkat kecerdasan mereka, tetapi mereka bisa mempengaruhi kesungguhan dan rasa ingin tahu mereka, dengan sedikit dorongan untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai dan menghargai pencapaian-pencapaian kecil. Semoga semua penjelasan ini lebih membantu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa tekan like dan subscribe, serta berikan tanggapanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.